Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel ini. Pada sesi video kali ini kita akan coba bahas part 2 dari kelas digital, yaitu sebagai partisipan atau siswa. Nah, di sesi kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara gabung kelas di guru atau pengajar tertentu. Nah, di part sebelumnya atau di video sebelumnya kita itu sebagai pengajar dan kita membuat kelas. Nah, pada sesi kali ini kita akan coba bahas bagaimana kita gabung di kelas pengajar Bapak Ibu guru ataupun pengajar yang lain. Oke, langsung saja kita menuju web browser, baik Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Untuk gabung di kelas digital, pastikan ada beberapa hal yang mesti diketahui. Yang pertama, pastikan betul kode kelas sudah dimiliki atau sudah punya, karena ketika nanti ingin masuk ke kelas digital atau kelas virtual itu membutuhkan kode kelasnya. Nah, yang kedua, pastikan betul bahwa email pengajar itu sama dengan email kita. Maksudnya apa? Jadi misalkan si pengajar menggunakan email instansi, pastikan betul kita juga ketika gabung ke kelas menggunakan email instansi. Nah, jika pengajar menggunakan email umum, maka pastikan juga kita menggunakan email umum. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Misalkan pengajar menggunakan email instansi, tetapi kita menggunakan email umum. Nah, di sini akan kita coba lihat dua kondisi tersebut ya. Silakan disimak, check this out. Nah, setelah ini akan dicontohkan pengajar itu menggunakan email instansi, sementara kita sebagai siswa atau partisipan menggunakan email umum. Nah, langsung saja klik titik 3 persegi di atas. Lalu kita coba buka classroom-nya. A few moments later. Nah, di sini kita coba mencontohkan kondisi yang pertama ya, yaitu kita sebagai partisipan atau peserta atau siswa menggunakan email umum dan coba kita gabung ke kelas pengajar yang menggunakan Gmail instansi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa yang pertama pastikan betul sudah memiliki kode kelas ya, karena jika tidak memiliki kode kelas kita tidak akan bisa gabung di kelas pengajar tersebut. Nah, lalu silakan klikkan bagian tanda tambah ini, lalu pilih bagian yang pertama, yaitu gabung kelas. Lalu nanti akan ada notifikasi atau semacam informasi kita diminta untuk menginput kode kelasnya. Nah, sekali lagi pastikan betul kita sudah memiliki kode kelas pengajarnya. Misalkan di sini sudah saya kumpulkan berbagai macam kode kelas pengajar ya, mata pelajaran. Nah, coba kita contohkan, misalkan ini ya, contohkan. Nah, sekali lagi ini kita mencoba menggunakan email umum dan kita coba gabung kelas dengan pengajarnya menggunakan email instansi ya, atau Google Suite for Education. Kita masukkan kode kelasnya, lalu kita klik gabung. Nah, maka akan ada notifikasi bahwa kode tidak valid. Pastikan bahwa Anda memasukkan kode yang benar. Nah, ini menandakan bahwa kita tidak bisa masuk ke kelas pengajar tersebut. Nah, itu artinya Gmail yang kita gunakan mesti sama dengan Gmail si pengajar sendiri. Nah, lalu setelah ini coba kita akan kondisikan kondisi yang kedua ya, yaitu coba kita sama-sama menggunakan jenis Gmail pengajarnya. Jadi kalau misalkan pengajar yang menggunakan Gmail instansi, maka kita juga menggunakan Gmail instansi ya. Coba berkali-kali pun tidak akan bisa gabung ke kelas. Oke, next ya, kita coba menggunakan Gmail instansi yang sama dengan
si pengajar kelas digital tersebut. Langsung saja. A few moments later. Oke, kita kembali lagi pada sesi selanjutnya, yaitu kita coba menggunakan Gmail yang sama dengan si pengajar ya, atau sama-sama menggunakan Gmail instansi. Nah, di sini kita menggunakan Gmail Google Suite for Education. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik titik 3 persegi di atas nih, lalu kita coba masuk Classroom-nya. Maka tidak lama kemudian akan masuk ke dashboard dari Google Classroom itu sendiri. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik tanda tambah di pojok kanan atas ini. Nah, lalu sama seperti yang tadi, kita diminta untuk memasukkan kode kelas pengajar. Nah, kita contohkan yang sama seperti sebelumnya ya. Kita contohkan yang ini, kita copy paste. Oke, kita paste. Apakah bisa masuk ke kelas si pengajar atau tidak seperti sebelumnya? Tapi di kondisi yang kedua ini, kita sama-sama menggunakan jenis Gmail yang sama dengan pengajar, yaitu sama-sama menggunakan Gmail instansi. Oke, sebelum kita klik gabung, jika dirasa video ini terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan jangan lupa, jika video tutorial singkat ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada saran, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Nah, setelah ini coba kita klik gabung. Oke, kita tunggu sebentar ya, sedang A few moments later. proses. Nah, maka secara otomatis karena kita menggunakan Gmail, jenis Gmail yang sama dengan pengajar, maka secara otomatis kita bisa masuk ke kelas pengajar tersebut. Nah, di sini kalau misalkan sebagai siswa, kalau sebagai pengajar di video sebelumnya kita memiliki 4 tab. Ya, ada tab forum, tugas kelas, anggota, dan nilai kalau sebagai pengajar ya. Tapi kalau sebagai siswa ataupun partisipan itu hanya ada 3 tab, yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, di anggota ini kita dapat melihat tuh siapa saja teman-teman kita yang ada di kelas digital ini. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena belum ada tampilan tugas kelasnya. Sedikit mengenai tutorial singkat bagaimana cara gabung di kelas pengajar tertentu ya. Sekali lagi kita simpulkan bahwa untuk gabung di kelas pengajar atau kelas digital atau kelas virtual, pastikan betul yang pertama memiliki kode kelasnya ya. Yang kedua, pastikan betul antara Gmail pengajar maupun partisipan atau siswa memiliki jenis Gmail yang sama. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.